Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Balik lagi sama gue, selamat datang di channel si M Rider Idea. Kali ini gue mau bikin video tutorial ya. Jadi ceritanya rem gue itu yang belakang bermasalah ya. Jadi di situ sealnya itu bocor nih di sini ya. Seal master remnya itu bocor, terus itu gue pakai air. Jadi cuman pakai air ya. Terus sealnya itu kemarin cuman gue akalin pakai lem tembak ya, dan itu ternyata nggak awet sih. Setelah dipakai beberapa hari terasa banget bedanya. Jadi kalau di rem itu pas diteken itu lama-lama semakin ngelos, semakin turun gitu ya. Pokoknya intinya nggak rekomendasi banget sih buat dipakai untuk jangka panjang ya. Tapi kalau untuk saat keadaan darurat bolehlah kalian bisa coba. Terus gua udah beli online ya. Nih minyak remnya. Gua pakai cairan rem yang DOT3. Terus ini sealnya gue juga udah beli, dan langsung aja kita gaskan dipasang di motor New CB ini ya. Jadi ini tutorialnya pakai alat seadanya. Nah, langkah pertama kalian harus mengendorkan dua kunci L ini ya. Ini dikendorin dulu semuanya. Kemudian lepasin aja sekalian ya, supaya memudahkan untuk membuka bagian ini dalam sini sealnya ini ya. Buka juga bagian ini, kawat ini seperti ini. Nah, ini pengunci ya. Ini kalian harus membukanya, karena kalau enggak ya nanti bakalan susah. Jadi kalian harus buka semuanya sekalian. Nah, yang agak sulit itu bagian sini ya. Tuh, buset karatan ya. Bagian sini itu harusnya itu pakai tang khusus ya. Itu yang lubang itu. Nah, lubang dua itu udah sampai karatan begini ya. Nah, ini penguncinya itu harusnya pakai tang khusus yang lancip itu ya, yang dua-duanya lancip. Karena gua nggak ada, gua cuma pakai obeng yang lancip satu sih, terus gua congkel-congkel gitu. Tapi akhirnya bisa terlepas juga. Dan ini tonjokannya itu susah keluar, makanya gue buka skrup bagian ini, mur bagian sini nih. Gue buka juga, terus ditekan pakai kunci L dari sisi sini, supaya ngeluarin si sealnya itu, karena macet ya, sealnya nggak mau keluar. Nah, jika kalian karet ini itu udah rusak, kalian harus membuka bagian ininya ya, bawah ini. Nih, harus dibuka di sini ya dulu. Baru nanti diganti dengan karet yang baru. Jadi fungsi karet ini untuk ini ya, debu ataupun kotoran supaya nggak masuk. Fungsinya itu. Oke, tinggal dikencangin lagi. Ini kan besinya tuh udah pada karatan ya. Nih, besinya tuh udah pada karatan, jadi gue bersihin pakai alkohol ya. Gue sih sebenarnya punya cairan anti karat itu, bisa ngilangin karat, tapi nggak tahu kenapa gue cariin tuh nggak ada, nggak tahu hilang kemana ya. Nyelip di mana nggak tahu. Jadi ini gue pakai alkohol ya. Jadi bekas kena air, jadi biar karatnya tuh hilang gitu. Ya, sebenarnya nggak hilang-hilang banget, tapi mending lah daripada nggak sama sekali. Terus kalau bisa air yang di situ itu dibuang dulu, yang udah masuk ke dalam selang-selang juga. Di sini penampungnya itu dibuang dulu airnya ya, biar nanti kalau ini nggak gampang karatan lagi. Kalian juga bisa pakai lap ya, supaya bener-bener hilang tuh airnya. Oke, udah selesai, tinggal pasang seal yang barunya ya. Nah, ini dia nih sealnya yang baru. Seperti ini. Nah, kalau udah ya tinggal dipasang-pasang lagi ya di sini. Ini gue tadi nggak bikin videonya. Nih, digangguin mulu nih sama bocilnya ya. Aduh ya ampun. Kameranya digoyang-goyang, talah jadi apa. Nih tinggal dikunci ya, di sini dikunci pakai ada sindikan opol lah kayak.
terus pasang ke sini, terus dikasih minyak remnya ya. Nah, sekarang waktunya tinggal nuangin minyak rem ke tabung minyak remnya ya. Jangan lupa dibuka dulu kemasannya coy. Oke, langsung aja kita pompa-pompa. Jadi ini pas pompa ini ya, itu sembari dipompa itu yang di belakang itu kan yang lubang pembuangan minyak rem itu kalian kendorin. Terus kalian bisa dengan cara dibuka tutup pakai tangan ya. Nih, sambil dipompa-pompa. Nah, itu kan udah kelihatan keluar tuh air yang tadi atau bercampur minyak rem lah ya. Nah, itu pastikan supaya anginnya tuh benar-benar hilang ya, supaya nggak ngempos. Nah, kalau udah habis di tampungannya ini di tabung minyak remnya, kalian bisa menambahkan lagi minyak remnya. Kemudian diulang lagi, kalian pompa-pompa terus buka tutup di bagian pembuangan minyak remnya. Nah, itu supaya sampai hilang, anginnya tuh bener-bener sampai hilang ya. Kalian coba pompa-pompa aja terus. Nah, setelah dirasa tuh udah agak berat ya atau nggak ngempos, kalian bisa pakai kunci seperti ini ataupun kunci pas, kunci ring bebas lah. Kalian bisa buka tutup pakai kunci ya. Jadi supaya bisa lebih set gitu, bisa lebih kencang lah. Terus kalian sembari pompa-pompa. Nah, kalau anginnya masih ada kayak gelembung-gelembung angin, kalian tetap lakuin cara ini ya. Kalian buka tutup sambil dipompa supaya bener-bener gelembung anginnya tuh nggak keluar lagi. Yang keluar itu cuman minyak rem. Terus kalau bisa air itu juga dihilangin ya. Kalau bisa, kalau warnanya tuh udah merah, ini kan minyak remnya merah, jadi keluarnya itu benar-benar merah terus tanpa gelembung udara ya. Terus ditekan-tekan itu udah mulai keras. Nah, kalian baru bisa tutup dengan kencang atau dikencengin baut yang ada di lubang pembuangan minyak remnya. Nah, kalau minyak remnya tinggal sedikit, kalian tambahin ya secukupnya lah ya. Nah, terus jika kalian pengen remnya tuh cetek, kalian bisa buang angin sebanyak-banyaknya, maksudnya nih dengan cara di tap tap gitu loh, di tap tap tap, wis kayak main TikTok aja ya tuh. Jadi di tap tap aja itu sampai minyak remnya tuh bener-bener keluar, cuma di tap gitu sekali langsung keluar. Nah, itu membuat rem menjadi cetek atau ditekan sedikit itu udah ngerem ya. Jadi cuma ditekan sedikit aja itu udah bisa ngerem. Jangan lupa tutup lagi karet penutupnya itu ya. Jadi supaya menghindari air tuh nggak masuk, ya menghindari karat lah. Terus kita coba-coba lagi, remnya udah berfungsi dengan normal ya, dengan baik ini. Langsung aja kita tutup minyak remnya, tabungnya itu. Jangan lupa dibersihkan dulu supaya debu-debu itu nggak nempel, nggak masuk. Pokoknya harus dibersihkan supaya higienis lah ya. Supaya pengereman itu bisa bisa enak lah. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya tutorialnya. Sorry kalau ada yang tidak jelas, soalnya ya tahu sendiri banyak gangguan teknis ya. Pokoknya kalau ada yang kurang jelas bisa tanyain langsung aja di kolom komentar ya. Atau kalian bisa berteman juga di Facebook atau Instagram gua, kalian bisa DM di situ. Terus buat kalian jangan lupa di check out juga di produk yang gua tautkan ya. Barangkali aja kalian butuh seperti ya misal minyak rem ataupun sealnya atau aksesoris motor gue yang lainnya kayak knalpot, stang dan lain-lain. Pokoknya kalian langsung cek aja di produk yang gue sematkan di video ini ya, atau di video-video yang lain. Oh ya, terakhir nih jangan lupa kalau udah ganti minyak rem itu jangan lupa disemprot-semprot ya, supaya airnya itu supaya hilang ya ke bawah air minyak remnya, jadi supaya nggak melunturkan cat-cat yang ada di motor kalian ya. Oke, sampai sini aja. Terima kasih udah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.